Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua rumah di permukiman padat di Balikpapan terbakar. Pedagang pasar Aji Dilayas, Teluk Bayur Berau dilanda kepanikan saat sebuah pohon tiba-tiba tumbang. Jelang malam pergantian tahun, polisi di Balikpapan disibukkan untuk merekayasa arus lalu lintas guna mengurai kemacetan. Api yang membakar rumah warga di kawasan Karangjawa, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah ini cepat membesar dan meluas. Beruntung petugas cukup sigap. Mereka tiba di lokasi kejadian sesaat setelah api berkobar. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Kobaran berhasil dilokalisir sebelum meluas ke bangunan lainnya. Dari Ketua RT disebutkan terdapat 2 rumah yang terbakar. Dikatakannya api mulai terlihat dari rumah bernomor 39. Korbannya 2 belum tahu. Kalau rumah ada 2 unit rumah. Kalau kebakarannya kemudian dari jam 3 kayaknya. Ini dari jam 3. Sekitar jam 15 ya? Jam 3. Kurang lebih jam 3. Diperkirakan api berkobar dari sebelah mana? Nomor 40. Ini nomor 40 sama nomor 39 yang terbakar. Dari petugas didapat keterangan bahwa kebakaran ini menyebabkan 2 rumah hangus dan 3 lainnya terdampak. Dipastikan kejadian ini tidak menelan korban jiwa. Ya, hari ini kita mendapat laporan dari masyarakat jadi kebakaran di RT 4 ya, Kelurahan Karangjati ya, Balikpapan Tengah. Dan ternyata di TKP kita temukan ada kurang lebih 2 rumah yang terbakar. Dan kita perkirakan ada 2-3 rumah yang terdampak gitu. Dan saat ini api sudah bisa kita kuasai dalam proses pendinginan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu bahu-membahu sehingga kejadian ini tidak membesar. Demikian. Apakah ada korban jiwa, Pak? Untuk informasi sementara belum ada korban jiwa. Kesulitan yang dihadapi pihak BPBD yang dan Ya, kita ini kebetulan kan berada di lokasinya ada di Gunung. Kawasan padat penduduk dan di gunung ya. Dan juga akses masuk ke dalam juga agak sempit begitu. Kurang dari 1 jam, api sepenuhnya berhasil dipadamkan. Terkait sebab musabab munculnya api masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Rio Muklis, karyawan restoran cepat saji di Balikpapan, kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan rekan kerja pada 24 Desember 2024. Korbannya adalah seorang wanita berinisial RI. Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto menyatakan, kasus ini berhasil mereka ungkap kurang dari 24 jam. Motif pembunuhan itu sendiri dilatari ketersinggungan dengan perkataan korban. Emosi yang tidak terkendali itu menyebabkan pelaku gelap mata hingga akhirnya memukul korban dan memiting leher korban hingga korban kehabisan nafas. Dan itu nanti untuk diprosedurilah dalam kurun waktu kurang dari 12 jam, tepatnya di pukul 4 pagi, semua terkait dengan kejadian ini terang dan bisa mengungkap satu pelakunya. motifnya apa, Pak? Motifnya adalah ketersinggungan, ya. Sekali lagi, motifnya adalah ketersinggungan. Pelaku mengelus kepalanya daripada si korban. Nah, disitulah mulai terjadi ketersinggungan. Akibat perbuatannya, Rio Muklis dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun.
Riani Mantini dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Warga perumahan Perum Regensi Blok S Kintamani Sepinggan Baru Balikpapan Selatan Kamis siang digegerkan oleh penemuan jasad laki-laki yang diketahui bernama Sinli 50 tahun. Jasad tersebut pertama ditemukan oleh kerabatnya yang datang di rumah tersebut. Bermula dari kecurigaan sang kerabat saat mencium bau menyengat dari dalam rumah tersebut. Berbagai tempat disisir hingga akhirnya asal bau tersebut ditemukan dari kamar mendiang. Temuan ini pun secepatnya dilaporkan ke RT setempat hingga akhirnya polisi tiba di lokasi kejadian. Saya tadi kebetulan mau lihat motor, cek motor saya di garasi sini. Terus saya bangunin mekanik, karena masih tidur. Nah, saya belum cium apa-apa. Pas saya ke dapur, baru saya agak cium bau-bau. Cuman saya cari-cari di sampah, kira-kira bau apa. Sekitar jam berapa, Pak? 9.30. Waktu itu yang Bapak temukan seperti apa, Pak? Saya cek sampah kan, ternyata kok nggak ada bau-bau di sampah begitu. Saya ngeliatin di bawah pintu ada kayak cairan kuning begitu. Saya coba buka karena memang itu nggak pernah dikunci. Saya buka, ternyata kakinya sudah ada di depan pintu. Apakah korban ini ada penyakitnya Pak sebelumnya? Penyakit dalam gitu enggak, cuman dia memang agak susah berjalan karena kakinya sakit. Dari Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan didapat keterangan jika korban sudah meninggal lebih dari sehari. Bahkan diyakini jasad tersebut sudah terbujur di tempat tersebut selama sepekan. Kamis tanggal 26 telah ditemukan mayat ya. Umurnya kira-kira sekitar 50 tahun. Untuk kepastian meninggalnya masih dalam penyelidikan. Sekarang jenazah dibawa ke Rumah Sakit Kaluyoso. Nanti pihak keluarga apakah nanti mau diotopsi atau visum luar maupun diotopsi. Nanti tergantung semua daripada keluarga pihak korban. Kalau memang mau di visum luar ya kami visum luar. Kalau memang otopsi kita otopsi untuk mengetahui penyebab daripada kematian tersebut. Jadi kejadian ini mungkin diperkirakan untuk jenazah sekitar seminggu. Jadi 1 minggu karena jenazah sudah dipenuhi dengan belatung. TKP itu ada memang bekas kebakaran. Setelah kami konfirmasi dan menurut daripada saudara korban atau yang meninggal ini, itu memang perokok, ya perokok berat. Apakah nanti sehingga mungkin meninggalnya karena asap jadi kehabisan oksigen. Jadi nanti kami lebih lanjut nanti olah TKP kembali. Selanjutnya, jasad mendiang akan dievakuasi ke rumah sakit. Setelahnya, polisi menyerahkan kepada keluarga untuk prosesnya. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Ini salah satu videonya. Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Balikpapan diduga menjadi korban pencabulan. Informasi tersebut dipertegas oleh seorang kuasa hukum usai menerima aduan dari keluarga korban. Pihak kuasa hukum korban memastikan jika identitas pelaku sudah diketahui dan sudah dilaporkan ke polisi. Korban pun sudah divisum di Rumah Sakit Umum Kanujoso, Jatiwibowo. Hasilnya, selaput darah korban alami kerusakan. Disebutkan sebelum perkara ini disampaikan kepada kuasa hukum, pihak keluarga korban sempat mendapat ancaman verbal dari pria yang diduga sebagai pelaku. Pria tersebut adalah pemilik kos tempat keluarga korban tinggal. Situasi inilah yang menyebabkan pihak keluarga korban mengalami tekanan berat dan semakin bertambah trauma. Kejadian tersebut itu bermula tanggal 21 September. Yang dimana anak korban ini pas kira-kira jam 15.35 WITA baru pulang dari rumah bapak kos yang diduga dan mengeluh sakit di area kelamin dengan bicara begini dia. Namanya anak kecil kan nomor 2 tahun, "Mami, sakit mami, pipis kakak." Itu yang dilaporkan dari ibu korban kepada kami. Memang betul ada ruam dan juga ada luka di bagian kelamin
anak korban. Nah, kemudian karena biasanya kalau tindak pidana pencabulan ini harus dilaporkan, makanya si Rumah Sakit Bayangkara menyarankan untuk melaporkan di kepolisian. Akhirnya pergilah ke Polda, baru dirujuklah ke Rumah Sakit Kanodioso untuk dilakukan visum et repertum. Kuasa hukum korban mendesak agar polisi secepatnya mengungkap perkara tersebut dan memproses pelaku secara hukum. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Klarifikasi video kenapa dugaan kami